Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan, merupakan nikmat yang sangat besar, sebuah nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas, dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmatus sihha wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka jika seorang diberikan dua nikmat ini dalam sekaligus, hendaknya digunakanlah dengan yang sebaiknya. Terkadang orang diberikan nikmat sehat tetapi tidak diberikan nikmat waktu luang. Badannya sehat tetapi tidak ada waktu untuk belajar. Meskipun dalam hatinya sangat menginginkan agar dia bisa datang ke majelis ilmu, tetapi enggak ada waktu. Mungkin sibuk dengan urusan-urusan lainnya sehingga dia terhalangi untuk datang ke majelis ilmu. Ada juga orang yang banyak waktunya, banyak kekosongan waktunya tetapi badannya sakit. Maka orang seperti ini juga adalah orang yang terhalang untuk bisa datang ke majelis ilmu. Maka hendaknya nikmat sehat dan nikmat waktu luang kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Baik, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Mulia, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan keberkahan dalam majelis ini. Para ikhwah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini dan seterusnya, sebenarnya ini di malam, jadwal kita di malam Selasa, malam Rabu pekan ketiga ya. Tetapi karena ada satu dan beberapa hal, maka kita undur menjadi malam kelima ya, hari Selasa, malam Rabu, maka pekan kelima. Saya kira pekan ini nggak ada kajian, ternyata ada juga kajian. Jadi ya mohon dimaklumi, meskipun besok ada kajian lagi, tetap kaum muslimin semangat untuk mendatanginya. Pembahasan kita adalah kitab Umdatul Ahkam. Umdah itu artinya adalah sandaran, al-ahkam itu artinya adalah hukum-hukum. Jadi Umdatul Ahkam adalah sandaran-sandaran hukum. Kita bawakan dalam pembahasan malam hari ini dan seterusnya insyaallah taala kitab yang disyarah oleh, yaitu Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahmatullahu alaih. Dan kitab Umdatul Ahkam ini ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Sebelum kita memasuki hadis-hadis yang akan kita baca, alangkah baiknya kita membaca terlebih dahulu muqaddimah dan penjelasan tentang buku ini. Taib ikhwan wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah memberkati kita semua, bahwa kitab ini terdiri dari kurang lebih 430 hadis. Ya, jadi kitab ini adalah kitab hadis yang berkaitan tentang masalah-masalah fikih, tapi tidak seluruhnya, tidak berurutan. Ya, dikumpulkan oleh seorang ulama tadi, siapa namanya? Siapa penulis bukunya tadi? Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Perlu diketahui bahwa para ulama mereka sangat amat banyak menulis kitab-kitab hadis, dan mereka menulis kitab-kitab hadis dengan berbagai macam ya kondisi atau cara mereka. Dan orang yang pertama kali, ulama yang pertama kali dalam menulis atau membukukan hadis-hadis
yang disusun dengan bab-babnya mulai dari kitab Thaharah sampai terakhir ya masalah hudud dan seterusnya, itu adalah seorang ulama yang bernama Imam Malik. Siapa namanya? Imam Malik. Ya, Imam Malik atau dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Beliau menulis sebuah buku yang namanya Al-Muwatta. Ya, Al-Muwatta Imam Malik ini kitab yang sangat terkenal. Banyak para ulama yang mempelajarinya, menghafalnya, termasuk juga Imam Syafi'i rahimallahu taala menghafal kitab ini. Kitabnya Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik, menghafal kitab-kitabnya. Jadi para penuntut ilmu ya yang belajar sekarang, ilmu itu dengan hafalan. Ya, ilmu itu apa yang ada di dalam dada. Al ilmu innama fis sadr. Ilmu itu apa yang dalam dada, bukan dalam buku. Ya, ini penting untuk kita menghafal. Kemudian di sana juga banyak kitab-kitab yang ditulis pada zaman beliau selain daripada Imam Malik. Dan zaman beliau atau zaman para ulama dahulu, mereka mengumpulkan hadis-hadis, mereka mencatat, mereka mengumpulkan, menuliskan dalam satu bab dengan sanad-sanadnya. Misal telah menceritakan dari fulan an fulan an fulan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, silsilah sanad namanya. Ya. Ini disebut dengan zamanur riwayah. Ya. Ketika zaman dahulu para ulama menyebutkan satu hadis, itu tidak seperti sekarang. Kalau kita menyebutkan satu hadis, misalnya hadis tentang niat, langsung ya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nah sebutkan. Kalau zaman dulu tidak, sebutkan dengan sanad-sanadnya, tulis. Jadi semakin zaman semakin ke sana, maka sanadnya semakin panjang gitu kan. Ini zaman ini disebut dengan zaman ar-riwayah. Hal tersebut berlangsung terus sampai kepada zamannya Al-Imam Al-Bukhari. Ya, sampai pada zaman Imam Bukhari rahimahullahu taala. Setelah Imam Malik ini, Imam Bukhari juga menulis sebuah kitab yang ditulis dengan kitabnya yang terkenal apa? Sahih Al-Bukhari. Ya, Sahih Bukhari juga menulisnya kitab-kitabnya itu dengan apa? Sanad-sanad. Ada yang pernah melihat kitab Al-Bukhari, Sahih Bukhari? Mudah-mudahan yang belajar ini bisa melihatnya. Paling minimal melihat bukunya saja sudah mantap. Atau kita melihat isinya sekedar, enggak perlu membaca, lihat oh rupanya seperti ini Sahih Bukhari. Atau Sahih Muslim juga demikian. Nah, setelah Imam Malik, kemudian Imam Bukhari, kemudian setelah juga Imam Muslim. Imam Muslim ini adalah murid daripada Imam Al-Bukhari. Dua-duanya seorang ulama. Gurunya dan muridnya juga ulama. Masing-masing punya kitab Sahih. Kalau Al-Imam Bukhari punya kitab namanya apa? Sahih Bukhari. Sementara Imam Muslim punya kitab namanya Sahih Muslim. Kemudian ja'a ba'dahum ashabus sunan. Setelah Imam Bukhari, Imam Muslim, setelahnya itu ashabus sunan al-arba'ah. Ya, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Sunan ini sebuah kitab ya, bukan bukan sunan seperti yang kita kenal di Indonesia, bukan ya. Tapi sunan ini adalah kitab-kitab yang terkenal, yang adalah empat ulama, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kulluhum kanu yadhkuruna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi isnadi. Semua para ulama ini, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Sunan At-Tirmizi, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, semua mereka menulis dalam buku-bukunya dengan sanad-sanadnya. Ini juga masih masuk dalam zaman ar-riwayah, zamanur riwayah. Hal tersebut berlangsung begitu para ulama menulis kitabnya, mereka menulis dengan sanad-sanadnya. Sampai kepada zaman semakin jauh, semakin ke sini, otomatis kalau setiap orang menulis kitabnya dengan sanadnya, meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya, maka akan semakin panjang nama-nama orang tersebut. Ya, silsilah sanadnya akan semakin panjang. Maka para ulama mereka meringkas seperti yang akan kita bahas kitab ini, kitab Umdatul Ahkam ya. Mereka terkadang meringkas nama-nama sanad sehingga mereka langsung mengeluarkan langsung dari beberapa sanad tersebut. Seperti an yudhkara al hadis fi kitabihi wa yudhkara as-sahabi alladhi rawahu summa ba'da intaha min al hadis. Kemudian wa kana mimman allafa hada naw fil kutubi jama'ah min ahli ulum
sanafu tahtawi ahadil ahkam faqat. Dan ini kitab yang kita bahas ini hanya berkaitan tentang hukum-hukum ya. Hukum-hukum tentang misalnya toharoh, tentang air liur anjing, kemudian tentang berwudu, menghadap kiblat ketika buang air besar atau air kecil di dalam bangunan atau di luar bangunan. Ini kita jelaskan nanti insyaallah taala. Fakana man awwala man sanafa fi hadha an-naw' min at-tasannif ila hadis ahkam huwa al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan ulama yang pertama kali menulis kitab-kitab ahkam adalah seorang yang bernama Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahu alaih, yang meninggal pada tahun 6 Hijriah atau 600 ya, pada sanah Situmi'ah atau Situmi'ah minal Hijrah, 600 Hijriah. Beliau menulis kitab yang namanya Umdatul Ahkam. Seperti kita bahas tadi, umdah artinya sandaran, ahkam itu artinya hukum-hukum. Berarti Umdatul Ahkam sandaran hukum-hukum. Wa huwa hadzal kitabul ladzi sayakunu baina aydina fi hadhihi liqa'at al-mubarakah insyaallah, dan kitab ini akan kita bahas. Kemudian di antara ulama-ulama yang menulis kitab-kitab hukum ya, hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum-hukum Islam dari bab thaharah sampai seterusnya adalah seorang ulama yang bernama Abdus Salam bin Taimiyah Al-Harran. Siapa beliau? Beliau adalah kakek dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kakeknya seorang ulama. Al-Harran itu dari Turki. Al-Harran itu Turki. Ya, jadi namanya adalah Abdus Salam bin Taimiyah Al-Harran. Fa'alafa kitaban fi ahadisil ahkam aidan wa sammahu Muntaqal Akhbar. Beliau Syekh atau Imam Abdus Salam Ibnu Taimiyah, beliau menulis kitabnya yang berjudul Muntaqal Al-Akhbar, Muntaqa Al-Akhbar, kitab hadis berisi tentang hukum-hukum Islam. Dan kitab yang paling terkenal, syarah dari kata kitab Muntaqal Akhbar yang paling terkenal adalah Nailul Autar ya, yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala. Jadi kitab Muntaqal Akhbar kepunyaan dari kakek Syekhul Islam Taimiyah, disyarah oleh Imam Syaukani, diberi judul namanya kitab Nailul Autar. Demikian pula ulama-ulama yang lain menulis hadis-hadis seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, beliau menulis kitab hadisnya disebut atau diberi judul dengan kitab Bulughul Maram. Ya, jadi kitab Bulughul Maram itu karya dari seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Dan kitab Bulughul Maram ini disyarah oleh para ulama, dan syarah yang paling terkenal adalah Subulus Salam fi Syarhi Bulughil Maram. Kitab namanya Subulus Salam fi Syarhi Bulughul Maram. Siapa yang menulis? Yang adalah Al-Imam As-San'ani rahmatullah alaih. Ya. Dan waqad tamma ikhtiyaru hadzal kitab alladhi baina aydina wa huwa kitab Umdatul Ahkam lima yumayyizuhu an ghairihi min hadzal kitab. Kenapa kita membawakan kitab ini, kitab Umdatul Ahkam? Karena minimal ada beberapa keutamaan dari kitab yang lain. Di antara keutamaan yang pertama, ya, annahu akhsar hadhil kutub, bahwa kitab ini kitab yang paling ringkas dibandingkan dengan Bulughul Maram, dengan tadi Muntaqal Akhbar. Ini kitab yang paling ringkas. Berapa hadis tadi? 430 hadis. Kalau disarah segini tebalnya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan umur kita panjang sehingga kita menyelesaikan ini ya, istiqomah untuk bisa menyelesaikan kitab ini. Ini kitab penting, hadis. Ya, kitab hadis. Ini keutamaan pertama. Kitabnya ringkas. Bagaimana kalau yang tadi yang disebutkan oleh para ulama seperti Bulughul Maram ataupun yang lain, ya, itu lebih besar lagi syarahnya, lebih panjang lagi. Maka sebagai pemula, kita kan pemula yang dalam belajar ilmu, ya, masalah khususnya masalah fikih dan seterusnya, hendaknya dia memilih kitab yang paling ringkas. Sebenarnya ini kalau di matannya saja itu ringkas, segini paling matannya saja.
ada sekitar 430 hadis. Tapi kalau disyarah segini syarahnya. Ini syarah namanya, syarah penjelasan. Kalau matannya isi hadis saja. Bab toharoh hadisnya ini. Nanti bab dukhulul khala tentang masuk toilet hadisnya ini. Itu saja, itu matan namanya. Tapi penjelasannya ini penjelasan. Ya, taib. Kemudian di antara kitab-kitab yang besar tadi apa? Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Kemudian kitab juga Muntaqul Akhbar karya daripada Abdul Salam Ibnu Taimiyah, kakeknya daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Keutamaan yang kedua di antara keutamaan kitab ini, Umdatul Ahkam ini, bahwa Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala ketika menulis kitab ini, beliau hanya memasukkan kitab ini, hadis-hadisnya dalam kitab ini, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim saja. Tidak pada selainnya. Tidak dari Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, tidak. Tapi hadis ini hanya hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Pernah dengar kata-kata muttafaqun alaih? Ya benar ya. Jadi muttafaqun alaih adalah sebuah hadis yang kesahihannya secara sanad disepakati oleh dua imam, Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini istilah hadis dalam ilmu hadis. Kemudian di antara keutamaan dari kitab ini jelas saat tadi bahwasanya kitab ini ringkas, kemudian kitab ini adalah kitab yang hanya mengeluarkan hadis daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tentunya hadis ini lebih tinggi derajatnya daripada hadis yang hanya dikeluarkan oleh Imam Muslim saja atau hadis yang hanya dikeluarkan oleh Imam Bukhari saja, karena kedua-duanya bersepakat dalam periwayatan. Idzan hadal kitab yamtazu bi anal hadis allati ja'at fihi fi a'la darajatis sihhah wa kadzalika bil ikhtisar kama dzakarat anifan. Maka hadis ini memiliki buku ini memiliki dua keutamaan. Hadisnya tidak diragukan lagi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, dan yang kedua ini adalah ringkasan. Hadhil mizat laisa fi Muntaqul Akhbar wa Bulughul Maram. Dan keutamaan ini tidak didapati dalam kitab-kitab sebelum tadi, seperti apa? Bulughul Maram dan kitab juga Muntaqul Akhbar punya kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tetapi perlu diketahui bahwasanya Bulughul Maram dan kitab dari Muntaqul Akhbar jelas hadisnya lebih banyak daripada Umdatul Ahkam. Kenapa? Ya jelas karena kedua kitab tersebut mengumpulkan hadis selain daripada Bukhari dan Muslim. Lebih banyak hadisnya. Kemudian wa ma'a anna al-Imam Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi qad ishtarata ala nafsihi alla yudhkar fi kitabi hadha illa mattafaq alayhi shaykhan illa annahu fi ba'd al-mawatin qad dzakara ahadits qad infarada biha al-Bukhari wahdahu aw qad infarada biha Muslimun wahdahu. Meskipun Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala mensyaratkan dalam kitab ini yaitu harus dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, tetapi terkadang beliau memasukkan dalam kitab-kitabnya hadis yang hanya dikeluarkan oleh Imam Muslim saja atau hanya dikeluarkan oleh Imam Bukhari saja. Ala kullin hada la yakhrujul kitab wa la yanzil ahaditsahu an manzilatihi fi sihhah dzalika li anna al ahadits allati dzakara fihi hiya ahaditsun fi a'la darajat. Karena beliau jelas menulis kitab-kitabnya adalah dengan syarat yang tertinggi. Nah, siapa itu Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi? Ya, siapa itu Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi? Beliau adalah Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi Al-Jama'ili. Saya ulangi, namanya Taqiyuddin Abu Muhammad. Nanti anak-anak saya tanya nih, kalau nggak nulis saya tanya nanti ya, nggak bisa nanti berdiri ya. Nah, catat. Namanya Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur
Al-Maqdisi Al-Jama'ili. Sudah tulis? Katabta ya Oktah? Coba ulangi. Siapa namanya tadi? Irfa' sautaka. Keraskan suaranya. Taqiyuddin Abu Muhammad. Belum selesai kan? Yang sudah selesai siapa? Coba sebutkan namanya siapa? Nama lengkapnya. Yang sudah selesai? Naam, tafadhal. Al-Jama'ili. Nah, itu nama lengkapnya ya. Itu para ulama dahulu mereka memang menghafal nama silsilah sanad keturunan mereka. Terkenal dengan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Nisbat Al-Jama'ili itu nisbat dari desa beliau, Jama'il namanya. Di mana Jama'il itu? Jama'il adalah sebuah desa yang berada di Palestina. Kemudian Bait Al-Maqdisi itu dinisbatkan kepada Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Sama juga di Palestina. Makanya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, Abdul Ghani Al-Maqdisi disebutkan kepada kota atau tempat tersebut. Wa huwa yunsabu ila madhhabil Imam Ahmad. Beliau secara madhab adalah Hambali. Ya, secara mazhab adalah Hambali. Wa huwa min a'immatil Hanabilah, dan beliau juga termasuk ya ulama-ulama dari kalangan mazhab Hambali. Wa min kibari muhaddithihi, termasuk juga ulama hadisnya dari mazhab Hambali. Siapa itu namanya? Abdul Ghani Al-Maqdisi. Lahir pada tahun 541 minal hijrah, 541 Hijriah. Ya, beliau lahir pada tahun 541 Hijriah. Beliau dilahirkan di atas pendidikan ilmu ya, dan beliau punya saudara yang mana saudaranya ini adalah teman di dalam belajar ilmu, belajar untuk menuntut ilmu. Dan beliau itu temannya adalah ibnu ammatihi, anak bibinya. Berarti siapa itu anak bibi? Sepupu ya? Iya, sepupu. Bibi kita punya anak saudara kita. Berarti apa? Sepupu ya? Iya, sepupunya Abdul Ghani Al-Maqdisi seorang ulama besar. Namanya adalah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Siapa itu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi? Beliau adalah seorang ulama yang memiliki kitab namanya, kitab yang terkenal Al-Mughni. Pernah dengar namanya? Pernah dengar sebelumnya? Belum ya? Al-Mughni. Makanya Al-Mughni li Ibnu Qudamah, karangan daripada Imam Ibnu Qudamah. Beliau juga mengarang kitab namanya Al-Kafi. Beliau juga mengarang kitab namanya Al-Mughni. Dan sama secara mazhab beliau adalah Hambali. Jadi sepupu dengan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Jangan ketukar-tukar namanya ya. Abdul Ghani Al-Maqdisi punya kitab namanya Umdatul Ahkam. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi punya kitab namanya Al-Mughni. Kitab Umdatul Ahkam itu berisi tentang hadis-hadis. Sementara kitab Al-Mughni itu secara umum membahas tentang fikih. Nah, kedua ulama ini kecenderungannya berbeda. Kalau Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi condong lebih spesialis dalam masalah fikih. Sementara Abdul Ghani Al-Maqdisi condong dalam masalah hadis. Ya, meskipun sama-sama belajar satu tempat, satu guru. Fakana yatlubani ilma sawiyan. Beliau sama-sama belajar ilmu agama.
pergi safar juga sama-sama ke Baghdad. Wal taqayna hunaka bil Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan keduanya pernah berguru dengan seorang ulama yang terkenal, namanya adalah Abdul Qadir Al-Jilani. Ucapan yang betul adalah Al-Jilani, bukan Al-Jailani. Tapi masyhur yang terkenal di kalangan masyarakat kita apa? Abdul Qadir Al-Jailani, yang memiliki keutamaan karomah-karomah khusus. Banyak orang yang meminta doa kepada Allah melalui perantara ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia adalah seorang ulama besar. Ya. Besar. Baik. Qara'a alaihi syai'an minal ilmi. Beliau belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madhab beliau adalah Hambali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani tadi adalah madhabnya secara madhab adalah Hambali. Lakin al-muwafaq Ahmad bin Abdullah bin Qudamah, nama lengkap Imam Ibnu Qudamah siapa? Ahmad bin Abdullah bin Qudamah. Ahmad bin Abdullah bin Qudamah, nama lengkap daripada Imam Ibnu Qudamah. Beliau lebih condong, lebih spesialis dalam masalah fikih daripada hadis. Sementara Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau lebih condong dalam masalah hadis daripada masalah fikih. Tetapi jangan kita menyangka dalam otak kita bahwasanya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi tidak paham masalah fikih. Jangan sangka kita bahwasanya Imam Ibnu Qudamah tidak paham masalah hadis. Tidak. Beliau paham tentang masalah hadis. Imam Ibnu Qudamah paham masalah hadis. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi paham masalah hadis, masalah fikih. Tetapi meskipun paham di antara keduanya, tapi kecondongannya berbeda. Ya. Bukan berarti para ulama yang paham jurusan, misal jurusan fikih nggak paham hadis, enggak. Bukan berarti orang yang jurusan hadis nggak paham fikih. Bukan seperti itu. Mereka sama-sama paham, tapi spesialis mereka berbeda. Makanya kan ada, kalau dokter kan ada namanya spesialis apa? Penyakit dalam, spesialis paru, spesialis anak. Apakah spesialis anak tidak paham masalah kesehatan lain? Paham juga. Ya, baik. Dan sebagian ulama mereka terkadang memahami semua cabang ilmu. Fikih iya, hadis iya, nahwu iya, segala macam. Seperti Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dalam masalah hadis beliau jagonya. Dalam masalah fikih beliau jagonya. Punya majmu' fatawa. Berapa jilid? Banyak. Dalam masalah tafsir beliau jagonya. Dalam membantah tokoh-tokoh sesat menyimpang beliau jagonya. Makanya disebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Siapa yang ingin mengukur kemampuan kita, mengukur ilmu kita, baca biografinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 2 lembar saja. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Al-Haili hafizallahu taala dalam daurah doa di Pekanbaru, beliau mengatakan demikian. Siapa yang ingin mengukur kemampuan dia dalam ilmu agama, baca biografinya Syekhul Islam Taimiyah, dia akan tahu betapa jahilnya kita, betapa bodohnya kita. Ya, ini. Jadi jangan baru hafal satu hadis langsung seolah-olah jadi Syekhul Islam Taimiyah. Ya. Jangan tasaddur qabla ta'ahul. Jangan menampakkan diri sebelum dia mahir. Taib. Kemudian marhal Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah ila Mesir. Kemudian Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi beliau pergi safar ke Mesir, dari Baghdad pergi ke Mesir. Asalnya dari mana asal tadi? Dari Palestina. Dari Palestina pergi ke Baghdad, dari Baghdad pergi lagi ke Mesir, belajar ilmu agama. Sama kalian semua ini, anak-anak semua ini yang hadir, jangan puas hanya di sini sekolahnya ya, kuliah apa, belajarnya. Nanti harus bisa punya cita tinggi. Kalau enggak ya ke mana, ke Madinah, ke mana, ke Riyadh atau kemana gitu, ke Mekah segala macam. Safar enggak masalah. Ini para ilmu harus seperti itu. Tinggalkan kampungnya, tinggalkan negerinya, belajar ilmu agama. Pulang-pulang bawa ilmu, sebarkan ilmu di negerinya masing-masing. Ya, baik. Wa kadzalika ila Asfahan wa 'ada ila Dimashq, sampai juga ke Asfahan kemudian pulang ke Dimashq. Wa kana ma'rufan bil hifdzi wal wara'i was shalah wad din wal ibadah. Beliau terkenal dengan orang yang paling hafal Quran, hafal hadis, hafal segala macam. Wara itu bertakwa, lebih dari bertakwa. Wara itu meninggalkan, bukan hanya ditinggalkan yang haram,
tapi meninggalkan sesuatu yang makruh. Ya, meninggalkan yang syubhat, ditinggalkan, namanya wara', lebih tinggi derajatnya daripada takwa. Takwa itu meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang diperintah. Tapi wara', dia meninggalkan, bukan hanya meninggalkan yang dilarang saja, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, meninggalkan sesuatu yang syubhat, meninggalkan sesuatu yang makruh segala macam, tinggalkan oleh beliau. Wara' namanya. Wassalah, soleh orangnya, termasuk dalam agama, ya, berteguh dengan agama, wal ibadah, taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa sya'nul ahli ilmi wa hakadha yanbaghi an yakuna sya'nut thulabil ilmi. Inilah yang semestinya ada dalam penuntut ilmu, harus memiliki menggabungkan wara', saleh, kemudian taat dalam beribadah, semangat dalam beribadah. Maka sewajibnya atau selayaknya bagi seorang penuntut ilmu, dia harus setelah dia belajar atau setelah dia mengajarkan ilmu, hendaknya dia muncul dari dirinya al-wara', takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bukan ketika sedang ramai seperti ini takut, tapi tatkala sendirian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan menimbulkan ilmu tersebut menimbulkan khasyah, rasa takut kita kepada Allah dan semangat untuk beribadah. Wa illa fa innal ilma idza kana bi ma'zilin aw an hadhihi al-umur fa innahu yadurru sahibahu wa la yanfa'uhu. Kalau orang sudah belajar ilmu, ternyata dia tidak mau mengamalkan ilmunya, tidak timbul rasa takutnya kepada Allah, maka ilmunya itu bisa membahayakan dirinya nanti pada hari kiamat kelak. Ya. Kalau ilmu yang kita belajar selama ini tidak membuahkan hasil khasyah, rasa takut, sudah belajar ilmu masih berbohong misalnya kan, masih berdusta, ya, masih membangkang kepada orang tuanya, hati-hati, ilmunya enggak bermanfaat nanti, dia akan menjadi bumerang bagi dirinya. Sebagaimana perkataan seorang, fa idza lam yufitka al-ilmu khairan fa khairun minhu ma law qad jahiltahu. Jika ilmu itu tidak mendatangkan kebaikan bagi dirimu, maka lebih baik dirimu dalam keadaan jahil. Ya, jika ilmu yang dipelajari tidak mendatangkan kebaikan, lebih baik dirimu dalam keadaan jahil. Dan fatashihun niyatu matlub, maka memperbaiki niat adalah sesuatu yang dituntut. Ikhlas dalam beramal sesuatu yang dituntut, dan beramal setelah berilmu sesuatu yang dituntut juga. Wa illa yakunal ilmu hujjatan ala sahibihi la hujjatan lahu. Kalau sudah berilmu tidak mau beramal, maka ilmu akan jadi bumerang bagi kita pada hari kiamat, bukan menjadi hujjah atas kita. Baik. Yang selanjutnya, orang yang sudah berilmu, dia jika tidak beramal, dosanya lebih besar daripada orang yang jahil tidak beramal atau salah dalam beramal. Ya, kenapa? Karena orang yang jahil terkadang dia ma'dzur. Ma'dzur artinya mendapatkan uzur karena kejahilan. Tapi orang yang sudah belajar ilmu, sudah mengetahui tidak mau beramal, maka ini akan mendapatkan ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya, mengajarkan indah ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala punya beberapa kitab yang sangat banyak. Ya, di antara kitab yang terkenal adalah kitab yang berjudul Al-Kamalu fi Asma'ir Rijal. Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, kitab yang menjelaskan tentang biografi penulis atau perawi hadis. Semua perawi hadis, nama-nama hadis beliau tulis dalam kitab tersebut. Namanya kitab Asma'ur Rijal, Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Ya. Wa huwa kitabun jam'un fihi tarajim rijal kutubus sittah. Dan kitab ini menggabungkan biografi-biografi dari 6 kitab. Kutubus sittah, 6 kitab. Apa itu? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Kalau dikatakan kutubus sittah, ini jawabannya. Siapa bisa menyebutkan?
Kutubus sittah ada berapa tadi? 6, sebutkan. Bukhari, Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Kasih hadiah nih panitia. Ya, kasih hadiah. Bisa menjawab ya, surprise biar semangat. Bagus ya. Kalau ditanya Kutubus sittah 6 ini. Nah, kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal menuliskan nama-nama perawi dari 6 kitab ini disatukan dalam sebuah buku namanya Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, ditulis oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala asbah hadzal kitab ay ba'dal imam umdatan liman jaa ba'dahu minal muhaddisin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kitab ini sebagai sandaran rujukan para ulama untuk menulis kitab-kitab yang lain. Para ulama menulis kitab-kitab yang luar biasa ya, dengan kitab-kitab yang berbeda seperti Imam Al-Mizzi. Beliau murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, punya kitab namanya Tahdhibul Kamal. Tahdhibul Kamal adalah penyempurna daripada kitab yang ditulis oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Jadi Al-Kamal fi Asma'ir Rijal disempurnakan lagi oleh seorang ulama yang bernama Al-Mizzi, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, membuat sebuah buku yang namanya Tahdhibul Kamal. Nah, ini. Kemudian setelah itu atau sebelumnya wa taba'a hadzal kitab taqriban fi qarabatin sab'atin wa salasina mujalladan. Kitab Tahdhibul Kamal itu semuanya ada 37 jilid menjelaskan tentang nama-nama perawi tadi. Ya. Penyempurna dari kitab apa tadi? Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Dan kitab ini juga menjadi sandaran rujukan dari para ulama-ulama hadis. Kemudian setelah itu, setelah Imam Al-Mizzi, ada seorang ulama menyempurnakan lagi kitab tersebut, kitab Tahdhibul Kamal, disempurnakan lagi oleh Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala. Imam Adz-Dzahabi juga murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Disebut dengan kitabnya Tahdhibut Tahdhib. Nanti siapa yang bisa meringkas ya, mengulang kembali. Al-Kamal fi Asma Rijal disempurnakan menjadi apa? Tahdhibul Kamal oleh Al-Imam Al-Mizzi. Tahdhibul Kamal disempurnakan lagi oleh Imam Adz-Dzahabi. Namanya kitab apa? Tahdhibut Tahdhib. Ini ada 10 jilid bukunya. Kemudian kitab Tahdhibut Tahdhib diringkas dan disempurnakan lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, menjadi kitabnya Tahdhibut Tahdhib menjadi Taqribut Tahdhib. Ini terakhir sudah. Ya. Terakhir. Dari Al-Kamal fi Asma'ir Rijal diringkas, disempurnakan oleh Imam Al-Mizzi menjadi apa tadi? At-Tahdhibul Kamal, Tahdhibul Kamal. Ada 37 jilid. Kemudian diringkas oleh Imam Adz-Dzahabi menjadi Tahdhibut Tahdhib. Tahdhibut Tahdhib diringkas menjadi oleh seorang ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala menjadi Taqribut Tahdhib. Ya. Sumbernya satu, yaitu apa? Al-Kamal fi Asma'ir Rijal yang ditulis oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala. Nah, inilah kitab yang akan kita bahas nanti. Ini karangan beliau. Hadzal kitab kitabun muhimun jiddan wa min ahamiyati hadzal kitab anna lahu syuruhun katsiratun minha ma huwa qadimun wa minha ma huwa mu'asirun. Kitab Umdatul Ahkam ini kitab yang sangat penting. Di antara pentingnya kitab ini banyak para ulama mensyarah. Umdatul Ahkam syarahnya itu banyak. Baik ulama-ulama yang terdahulu atau ulama-ulama yang belakangan saat ini. Ya. Di antara ulama-ulama yang terdahulu mensyarah kitab ini adalah syarahnya Al-Uddah, Syarhul Umdah.
Syarah dari kitab ini Al-Uddah Syarhul Umdah. Nah, Al-Uddah Syarhul Umdah ada dua syarah. Syarah dalam Al-Uddah Syarhul Umdah dalam kitab hadis, ada Al-Uddah Syarhul Umdah dalam kitab fikih. Ya. Kemudian Al-Uddah Syarah Al-Umdah dalam kitab Al-Fiqih ditulis oleh seorang ulama yang bernama Bahauddin Al-Maqdisi, sama dari Palestina tadi ya. Wal-Uddah Syarhul Umdah syarah oleh Imam Ibnu Attar Asy-Syafi'i yang bernama Alauddin Ali bin Dawud, meninggal pada tahun 724 Hijriah. Kemudian wa huwa minal kutubil lati itamada 'alaiha al-Hafidz Ibnu Hajar fi kitabih Fathul Bari. Kitab Al-Uddah Syarhul Umdah termasuk kitab rujukan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam menulisnya kitabnya Fathul Bari. Ya, Fathul Bari. Sudah azan ya? Belum? Belum. Baik. Kemudian juga di antara kitab yang terdahulu mensyarah kitab ini adalah kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Imam Abu Hafs Amr bin Ali bin Mulaqqan. Kitab yang sangat panjang, yang sangat luas. Imam Ibnu Mulaqqan meninggal pada tahun 804 Hijriah. Demikian pula kitab yang lain, kitab syarah daripada kitab ini, ya, kitab Umdatul Ahkam adalah Kasful Lisam an Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Muhammad bin Ahmad bin Salim As-Sifaraini Al-Hambali. Jadi yang uniknya kitab ini disyarah oleh dua mazhab, sebagian mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Hambali. Luar biasa keberkahan daripada penulis buku ini. Siapa namanya? Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Azan. Silakan azan dulu, kita sambung insyaallah taala. Ya, mungkin malam ini kita baru di mukadimah saja. Nah, silakan azan dulu. Pertemuan akan datang insyaallah kita sambung di hadis yang pertama dan seterusnya.
Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, di antara syarah-syarah kitab Umdatul Ahkam ini setelah kita sebutkan tadi bahwasanya para ulama terdahulu juga mensyarah. Di antara yang syarah terdahulu adalah seperti kita sebutkan tadi Al-Uddah Syarhul Umdah. Dan di antara syarah-syarah ulama yang datang belakangan seperti kitab atau syarah dari Umdatul Ahkam yaitu Khulasatul Kalam ala Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Faisal Al-Mubarak, meninggal pada tahun 1376. Dan di antara juga syarah yang lain ulama-ulama yang datang belakangan adalah Taisirul Alam Syarhul Umdatul Ahkam. Ini kitabnya, Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Ini yang kita bahas ya untuk pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Ini kitab ini disyarah, yang menyarah adalah seorang ulama yang bernama Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Beliau meninggal pada tahun 1423 Hijriah. Ya. Ini kitabnya. Dan kitab ini insyaallah taala kita akan membahasnya. Maka dianjurkan ya bagi para pelajar penuntut ilmu, ikhwan semua, baik atau akhwat, punya kitab ini. Kalau tidak bisa beli syarahnya, minimal beli matannya, matan hadisnya. Paling itu berapa ribu lah. Di toko-toko online banyak. Saya nggak sebutkan toko-tokonya, nanti promosi di masjid nggak boleh ya. Silakan beli dimanapun, nggak harus dengan saya. Silakan cari, banyak itu. Jadi kita mendengarkan atau belajar ilmu ini bukan hanya sekedar mendengarkan, bukan hanya sekedar datang, tapi kita bisa menyimak hadis-hadis yang kita baca tadi ya. Seperti itu. Taib. Kemudian penulis buku ini Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala menuliskan dalam mukadimahnya, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim wa huwa hasbi. Qala al-Hafidz Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi rahimallahu taala. Alhamdulillahi malikil jabbar al-wahidul qahhar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghaffar wa sallallahu ala nabiyyina nabiy mustafa al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-athhar. Amma ba'd. Kata beliau, fa inna ba'da ikhwani sa'alani ikhtisari jumlatin fi ahadisil ahkam mimma ittafaqa alaihi al-imaman. Kenapa beliau Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi menulis kitab Umdatul Ahkam? Ini jawabannya. Karena sebagian teman-teman beliau, ikhwan-ikhwannya, bertanya, meminta kepada Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi untuk mengumpulkan hadis-hadis yang hanya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim saja. Ini dia, para ulama seperti itu. Ketika ditanya, beliau akan menjawab. Ketika diminta, beliau akan menulis. Seperti kitab Ad-Da' wad Dawa, karangan daripada Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa beliau menulis kitab itu? Beliau menulis kitab itu adalah menjawab sebuah pertanyaan. Satu pertanyaan dijawab dengan satu kitab. Tebalnya sekitar segini lah tebalnya ya, tebal. Itu buku beliau. Luar biasa. Para ulama seperti itu. Demikian pula Syekhul Islam Taimiyah, beliau menulis kitab Aqidah Wasithiyah dalam waktu antara zuhur dan asar. Kadang beliau menulis kitab yang lain antara asar dan maghrib, satu buku. Itu semua atas permintaan-permintaan dari kaum muslimin. Ya. Kitab bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah segala macam, itu permintaan dari kaum muslimin untuk membantahnya. Nah, termasuk kitab ini Umdatul Ahkam, permintaan dari teman-teman beliau untuk mengumpulkan hadis-hadis yang hanya dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Siapa nama Imam Bukhari? Ada yang kenal atau sebelumnya pernah kenalan? Pernah membaca namanya siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah Al-Bukhari. Abu Abdullah Muhammad
bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari. Jadi santri-santri silakan tulis. Nanti di kelas saya tanya nama Imam Bukhari siapa. Ya? Namanya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari. Saya ulangi, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari. Ya, nanti kalau kurang paham tanya sama musrifnya. Musrifnya bertanggung jawab untuk ngajari. Nanti kalau musrifnya nggak bisa, hati-hati musrifnya ini. Itu nama siapa? Imam Bukhari. Terkenalnya Imam Bukhari saja. Ya, tapi nama aslinya adalah Abu Abdillah Muhammad, nama aslinya Muhammad. Kunyanya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari. Dan Imam Muslim nama aslinya adalah Abul Husain. Abul Husain. Ya, Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Ini harus terbiasa mendengar nama-nama ini ya, para santri ya. Lebih senang dengan nama-nama ini daripada nama-nama pemain bola ya. Hafal nama pemain bola, tak kenal nama Imam Bukhari, rugi nama santri ini, para santri. Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Itu nama asli Imam Muslim. Maka beliau menulis kitab namanya Umdatul Ahkam atas permintaan dari saudara-saudara teman-temannya. Beliau mengatakan wa sallallahu an yanfa'ana bihi man katabahu aw sami'ahu aw hafizahu aw nadhara fihi wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi mujiban lil fawzi lid-dini ladaihi fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga buku ini bermanfaat untuk dirinya, untuk kita semuanya, siapapun yang menulisnya, siapapun yang mendengarnya, siapapun yang menghafalnya, bahkan siapapun yang melihatnya, semoga mendapatkan manfaat dari buku ini. Ingat, para ulama menyatakan bahwa Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi doanya diijabah. Makanya gak rugi kalian baca ini. Kalau kalian ingin mendapatkan manfaat dari buku ini, baca, minimal menulis atau menghafal lebih baik. Ya. Nah, kata pensyarah buku ini Muhammad Al-Qalyubi, dosen di kuliah Al-Ulum Syariah Al-Arabiyah di Mesir. Beliau mengatakan bahwasanya penulis buku ini menjelaskan secara singkat tentang penulisan buku Umdatul Ahkam, dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala, sebagian guru-guru mereka mengatakan bahwasanya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rijalun salihin, orang yang sangat saleh, mujtahidina fi taatillahi azza wajal, sangat mentaati Allah Subhanahu wa taala, munqati'ina an kasiri min awaqid dunya. Beliau banyak meninggalkan urusan-urusan dunia yang tidak bermanfaat. Dan subhanallah, dari asar kesolehan beliau, doa-doa beliau itu banyak diijabahi. Ya, maka di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh doa beliau dalam mukadimahnya, semoga buku tersebut bermanfaat untuk dirinya dan seluruh kaum muslimin. Maka kita memohon kepada Allah agar kita bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Fa innahu la yu'lam kitabun min kutubi ahadisil ahkam ba'dal kutubil musannadah uniya bihil ulama hifdhan wa syarhan wa tasnifan wa tadawulan kama ghunal ulama rahimahullahu tabaraka wa ta'ala bihadzal kitab alladzi baina aydina. Ketahuilah tidak ada satu kitab yang paling banyak dihafal oleh para ulama, dicetak, disyarah, ya, diajarkan oleh para ulama melainkan kitab Umdatul Ahkam ini.
Ini di antara salah satu doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya Abdul Ghani atau Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala. Oleh karena itu, ya, lidzalika al-insan idza intafa'a bihi ilm ahadun min ahli ilmi yaqul ulama fa innahu istahabbu lahu an yad'u lahu. Maka sebaiknya kita ketika disebut nama beliau hendaknya kita mendoakan beliau, yatarahum, mendoakan rahmat, semoga Allah merahmatinya. Makanya kita doakan rahimahullahu taala atau rahmatallahu alaihi, ya. Baik. Kemudian wa kadzalika lintifa'ina bi syarhi syarahi hadzal kitab wa inna min barakati hadzal du'a wa huwa kama dzakara annahu mustajabatud da'wah. Dan di antara keberkahan doa beliau, bahwa doa beliau itu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu da'a liman katabahu au qara'ahu au hafizahu au nadhara fi. Maka beliau pun mendoakan siapa yang mempelajarinya, mendoakan siapa yang menulisnya, siapa yang membacanya, bahkan siapa yang menghafalnya, bahkan siapa yang sekedar melihatnya saja dapat doa dari beliau, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala. Ya, jadi kita semua sebagai guru juga demikian mendoakan murid-muridnya. Ya, kadang ada murid yang susah menghafal, doakan. Kalau mengandalkan kecerdasan kita dalam mengajar tidak cukup, tapi kita mohon kepada Allah supaya murid tersebut diberikan hidayah, bimbingan dan seterusnya. Guru cerdas, metode mengajarnya luar biasa bagus, tapi kalau Allah nggak bisa mengizinkan dia mendapatkan hidayah, pemahaman nggak akan bisa. Jadi seorang guru juga mendoakan murid-muridnya, ya, agar muridnya bisa memahami ucapannya, bisa memahami apa yang dia ajarkan. Wa hadza mimma yanbaghi an yakuna alaihi al-'abd fi kulli amalin yashru fihi an yahsuna niyyah. Demikian pula hendaknya kita selalu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah al-ikhlas dalam beramal, dan kita memohon kepada Allah, ya, berharap agar semua amalan yang kita kerjakan itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap berjumpaan dengan Allah, hendaknya dia beramal saleh dan janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadahnya. Amal saleh, ya, kata Fudail bin Iyad, adalah amal yang ikhlas karena Allah dan amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memohon kepada Allah untuk bisa ikhlas dalam setiap amal ini. Ya, baik. Nanti sebelumnya atau selanjutnya kita akan bahas tentang kitab Tauharah. Jadi kita saat ini baru apa? Muqaddimah saja. Ya, tidak masalah ya, panjang. Kita pelan-pelan dalam belajar, jangan terburu-buru, pelan-pelan karena ilmu itu banyak sekali. Panjang, ilmu itu luas, tidak bisa langsung kita ambil secara tiba-tiba sekaligus banyak, enggak. Karena para ulama mengatakan man akhadha ilman jumlatan dhahaba jumlatan. Siapa yang mengambil ilmu langsung secara banyak akan hilang juga secara banyak. Pelan-pelan, satu hadis, ya, kemudian juga beberapa kalimat kita hafal. Sama juga kalian para santri belajarnya bertahap. Hafal hadis 1, besok hafal lagi 2 terus, tapi sering diulang. Kalau hafal hadis ke-10, hadis pertama enggak diulang, lupa besok. Ya, tugasnya para santri menghafal, para musyrif membimbing. Kita semua para orang tua mendoakan. Mudah-mudahan para santri kita menjadi estafet dakwah kita nanti di kemudian dari hari yang akan datang, menjadi generasi penerus kita setelah kita tiada. Ya, baik, demikian pembahasan kita. Ini masih muqaddimah, jadi belum kita bahas secara hadisnya dan seterusnya. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita baru masuk kepada hadis yang pertama di bab yang pertama, bab thaharah, dan hadis-hadis yang akan kita baca insyaallah taala. Semoga Allah memberikan kita istiqomah, kemudahan dan keberkahan dalam waktu kita. Baik, tidak ada pertanyaan. Saya tidak buka pertanyaan, ya. Insyaallah kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.